wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apakah sudah makan? Sudah. Belum, ada yang belum, ada yang sudah ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda semuanya yang sudah mau menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Sebelum itu, untuk kita memulai lebih lanjut lagi kegiatan kita ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dan mendapatkan berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, di sini Ibu mau menanya terlebih dahulu kepada Ananda. Apakah Ananda sudah tahu mengapa Ibu mengumpulkan Anda semuanya di sini? Belum. Melakukan Bimbingan. Ada lagi yang tahu? mungkin bimbingan kelompok Bimbingan atau kelompok. diskusi. Berarti udah tahu ya, ada yang bilang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Jadi benar yang katakan teman-teman tadi, bahwa kita akan melakukan bimbingan kelompok untuk kegiatan kali ini. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok atau sudah pernah melakukan sebelumnya? Belum pernah, Bu. Belum pernah sama sekali? Sudah. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau yang sudah, coba apa itu bimbingan kelompok? Kalau yang sudah melakukan, ya kepada anak dipersilakan. Membahas suatu masalah. Membahas suatu permasalahan. Oke, siapa lagi? Mungkin Ayo, silakan. mungkin bimbingan kelompok tuh kayak diskusi gitu ya. Jatuhnya kayak diskusi, kayak kita bahas, kata teman tadi kan bahas, diskusikan satu topik, mungkin kayak gitu. Satu topik diskusikan ya. Iya. Siapa lagi? Tadi? Ya, jadi bimbingan kelompok ini dapat kita simpulkan ya, bahwa bimbingan kelompok itu merupakan salah satu rangkaian dasar yang diberikan kepada peserta didik. Contohnya kepada anak-anak sekalian pada hari ini, kita akan membahas permasalahan-permasalahan umum, baik itu yang bersifat aktual, yang sedang hangat-hangatnya, atau permasalahan-permasalahan yang Anda rasakan, yang sedang Anda pikirkan, sehingga kita bisa memecahkannya secara bersama-sama di sini. Untuk itu, dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan Ananda yang latar belakangnya sering malu-malu, tidak mau terbuka, sangat takut berbicara di depan orang banyak, diharapkan Ananda semuanya mampu berbicara di depan orang banyak, tidak malu-malu lagi, tidak bingung, dan mampu mengutarakan pendapat dan pikirannya. Yang paling penting kita bisa meningkatkan public speaking kita ya, bisa lebih meningkatkan keberanian kita lagi. Untuk itu, di sini Ibu mau tanya terlebih dahulu. Tadi ada kegiatan ya? Ada kegiatan, pas capek ya? Capek. Jadi di sini Ananda datang melakukan kegiatan ini dengan sukarela? Tidak terpaksa ya? Tidak terpaksa. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi di sini nanti kita akan membahas permasalahan, mungkin permasalahan yang dialami Anda semuanya, permasalahan yang berkaitan dengan diri, atau mungkin nanti Anda di sini mungkin akan membahas permasalahan secara pribadi atau secara umum ya, yang berkaitan dengan diri Anda. Mungkin ini berkaitan lebih apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, sehingga apapun pembicaraan kita cukup habis sampai di sini saja, tanpa perlu dibawa keluar dan disampaikan kepada orang lain. Paham ya? Paham, Ibu. Sebelum itu, apakah Anda di sini sudah saling mengenal? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Berarti ada dari lokal yang berbeda ya. Iya, Bu. Di sini kita mungkin akan melakukan perkenalan terlebih dahulu untuk meningkatkan keakraban kita, meningkatkan saling kenal mengenal kita, sehingga kita bisa terbiasa berinteraksi dan tidak canggung ya. Iya. Baik. Sebelumnya di sini kita akan melakukan perkenalan. Itu nanti perkenalannya itu dimulai dari Ibu, nanti diteruskan dari sebelah kiri maupun kanan nanti ya. Baik, perkenalkan nama Ibu Rahma Ilahi, bisa dipanggil Bu Rahma. Boleh dilanjutkan Anda sebelah kanan juga boleh. Baik, perkenalkan nama saya Hanifah Taufiza, bisa dipanggil. Perkenalkan nama saya Megita Indriani, biasa dipanggil Gita. Perkenalkan nama saya Kintan Chelsea Jiwinda, biasa dipanggil Kintan. Perkenalkan nama saya Meka Sarah, biasa dipanggil Sarah. Kalau nama saya Poppy Dwi Putri, bisa dipanggil Poppy. Hai semuanya. Perkenalkan saya Veronica Stefani, biasa dipanggil Tani. Jadi kita udah saling tahu ya. Udah tahu belum teman-temannya? Sudah. Sudah. Baik, Anda semuanya, kita udah saling mengenal ya. Sudah lebih akrab lagi.
kita sudah tahu nama teman-temannya, jadi kita tidak perlu malu-malu lagi untuk mengungkapkan pendapatnya nanti. Sebelum itu, di sini Ibu menegaskan kembali bahwa di bimbingan kelompok ini merupakan suatu kegiatan yang dimana kita akan membahas permasalahan-permasalahan itu yang bersifat umum. Itu baik apa yang Ananda rasakan, apa yang Anda pikirkan, itu kita akan bahas permasalahan yang sifatnya aktual, yang sifatnya umum, yang sifatnya itu yang sedang viral-viralnya, yang perlu dibahas, yang kita anggap penting di sini, sehingga kita bisa memecahkan secara bersama-sama, sehingga bisa kita mencari solusinya yang tepat, dan bagaimana apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari permasalahan-permasalahan atau perbuatan-perbuatan yang tidak menguntungkan bagi diri kita. Di sini sebelum itu Ibu di sini akan memberikan 2 topik. Di sini Ibu memiliki 2 topik ya. Itu ada topik tugas, ada topik bebas. Kalau topik tugas ini itu Ibu yang memberikan permasalahannya kepada Ananda semua, tapi Ananda yang akan memecahkannya secara bersama-sama nantinya. Kalau untuk topik bebas, nanti Ibu akan meminta Ananda semuanya mengeluarkan pendapatnya, topik apa yang akan harus dibahas dari masing-masing Ananda. Nanti dari semua topik yang sudah kita kumpulkan, itu Ananda bisa memilih salah satunya. Paham ya? Paham. Jadi di sini Ananda ingin topik apa? Topik bebas atau topik tugas? Oke, bebas aja, Bu. Benar ya? Jadi Ananda semua ingin topik tugas atau topik bebas? Topik bebas, Ibu. Oh, topik bebas di sini Ananda ya yang mau pendapatnya, topik Iya. apa yang akan dibahas, permasalahan apa yang Ananda anggap benar-benar penting yang Ananda rasakan. Jadi di sini kita sepakat ya membahas topik bebas. Ya, sepakat, Bu. Jadi untuk memasuki kegiatan berikutnya, Ibu bertanya terlebih dahulu. Apakah Anda ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih ada yang ragu-ragu? Enggak, Bu. Tidak ya. Jadi sudah mantap untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Iya. Jadi sudah siap untuk memasuki kegiatan selanjutnya? Siap, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin siapa dulu yang mulai? Yang ingin mulai pendapatnya? Kepada Ananda, berhadi silakan. Baik Bu, menurut saya gimana kalau pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai bullying Bu, karena seperti yang kita lihat sangat banyak sekali ya kasus-kasus mulai dari anak SD yang sudah suka dan sering membuli temannya seperti itu Bu. Bullying ya. Siapa lagi? Ya. Gimana kalau yang tentang pergaulan bebas, Bu? Kenapa? Karena soalnya pergaulan bebas tuh kayaknya udah marak sekali terjadi di kalangan kita gitu kan, Bu. Apalagi pergaulan bebas itu kayak udah sampai ke viralnya foto-foto, video-video yang tidak senonoh seperti Pergaulan bebas. Siapa lagi yang ingin mengusulkan permasalahan apa yang benar-benar dianggap penting untuk dipecahkan? Bukan mengusulkan tapi setuju dengan pendapat teman. Setuju dengan mereka. Siapa lagi? Kepada mereka. Kalau menurut saya Bu, kita bagusnya membahas tentang konsep diri. Konsep diri. Siapa lagi? Ini Megita. Mending kita membahas itu Bu, manajemen diri. Manajemen diri. Siapa lagi? Kalau kita? Saya manajemen waktu. Manajemen waktu. Baik, di sini tadi sudah berbagai topik ya. Topiknya itu sangat-sangat menarik semuanya. Ada dari manajemen waktu, dari bullying, manajemen diri, konsep diri, pergaulan bebas. Jadi di sini kita udah memiliki 5 topik nih. Nah, Anda semuanya yang mana yang ingin Anda bahas terlebih dahulu? Yang benar dianggap penting. Menurut saya setuju dengan usulan dari Kintan manajemen waktu, karena pada saat sekarang ini kita tuh sangat saya pribadi sangat kesusahan untuk memanage waktu, apalagi mau UAS sekarang kan Bu, jadi sangat susah untuk mengatur waktu antara sekolah juga, tugas juga, nanti organisasi juga Bu. Jadi saya takut nantinya karena saya tidak bisa memanage waktu, salah satunya itu akan berdampak jelek seperti itu Bu. Lebih ke manajemen waktu. Ya, Meka? Kalau saya setuju sama Vaneka yang membahas tentang pergaulan bebas, karena ya yang seperti kita tahu pergaulan bebas ini sangat marak terjadi dan sehingga sekarang pun masih sulit untuk mengurangi jumlah
dari anak-anak yang melakukan pergaulan bebas tersebut? Menurut saya pribadi mungkin emang pergaulan bebas terlebih dahulu. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi dan mereka Sarah sudah bilang, pergaulan bebas itu sudah marak terjadi dan agak sulit untuk upaya untuk menghentikan gitu. Setidaknya bukannya menghentikan, setidaknya untuk mengurangi lah seperti itu. Baik. Ada lagi? Kalau saya memang pilihan sendiri ya Bu. Manajemen waktu, tetap manajemen waktu ya. Iya. Megita gimana? Usulan pernikahan saja. Soal pernikahan saja. Pergaulan bebas. Iya, pergaulan bebas. Pergaulan bebas juga. Jadi kita mau milih yang mana? Pergaulan bebas. Sepakat ya? Sepakat. Kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Dengan contohnya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, oleh Monica tadi, bahwa kita melihat pergaulan pada zaman sekarang ini itu sudah di luar batas ya. Dengan banyaknya perkembangan teknologi, perkembangan komunikasi, itu sudah menjerumuskan kita sebagai generasi-generasi muda yang akan meneruskan bangsa ini, itu sudah tidak memikirkan dampaknya lagi. Yang adanya kita cuma memperoleh kepuasan, bagaimana cara kita meraih kepuasan tanpa kita mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Contohnya saja anak-anak kecil saja sudah bisa berlaku seperti orang dewasa, membuat sesuatu yang yang tidak patut dilakukan oleh anak kecil. Contoh tadi memberikan gambar ya, mengirim gambar, itu gambar-gambar mungkin yang bisa itu ya tidak senonoh seperti itu. Mungkin sebelum itu kita sudah sepakat untuk mengambil topik pergaulan bebas ini. Mungkin kita lebih kembalikan kepada Monica terlebih dahulu. Mungkin bisa menceritakan secara detail tentang pergaulan bebas. Apa yang Monica ketahui? Menurut saya pergaulan bebas itu kan kayak pergaulan yang di luar batas, seperti melanggar norma-norma, baik itu norma hukum, norma adat, norma agama seperti itu kan. Dan saya lihat di saat sekarang ini pergaulan bebas itu tidak hanya terjadi di yang sudah tingkat dewasa, tetapi anak-anak saja sudah bisa melakukan pergaulan bebas. Tidak hanya seperti misal nih di daerah saya ada yang begini Bu, sudah masih SD gitu kan Bu, tapi dia udah pacaran gitu Bu, udah jalan-jalan berdua, panggilannya udah ayah bunda, mami papi gitu kan Bu, kan seharusnya belum sepantasnya seperti itu Bu. Terus karena ada pengaruh dari lingkungan seperti itu Bu, anak-anak SD itu sudah merokok gitu. Malahan Bu, ada yang sampai dia main nih di satu tempat gitu Bu, terus dia lihat ada rokok tergeletak gitu Bu, dia berani untuk mengambil, istilahnya dia berani untuk mencuri demi mendapatkan rokok itu seperti itu. Bagus. Kita bisa melihat ya dari untuk sekarang yang sudah diceritakan Monica tadi, dengan adanya pergaulan bebas ini, bagaimana orang itu bisa memenuhi kebutuhannya, bagaimana dia bisa memperoleh kepuasan, dia bisa mencuri barang dan hak milik orang lain yang tidak sepatutnya untuk dimiliki olehnya. Mungkin di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda semuanya, apa yang Anda ketahui tentang pergaulan bebas? Siapa yang terlebih dahulu mengeluarkan pendapatnya? Apa itu pergaulan bebas? Kepada Hanifah. Seperti yang telah disampaikan teman saya tadi, Monica Stefani, bahwasanya pergaulan bebas itu pergaulan yang sudah melenceng dari yang seharusnya, yang sudah menyalahi aturan, yang sudah melenceng dari nama agama, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Baik, suatu perbuatan yang sudah melenceng dari norma dan agama ya. Siapa lagi? Ya, Adita. Pergaulan bebas itu kalau menurut saya perilaku yang sudah terlampau batas dan juga kurangnya perhatian dari orang tua mungkin. Jadi lebih kecenderung kurang perhatian dari orang tua ya. Bagaimana orang bisa melakukan pergaulan bebas? Siapa lagi? Ya, Popi. Mungkin pergaulan bebas itu perilaku yang melampaui batas dan melanggar norma-norma agama, norma adat, dan norma hukum itu. Berarti lebih mengarah sama ya seperti Hanifah. Suatu perbuatan yang sudah melanggar aturan, itu baik aturan agama, norma maupun adat. Siapa lagi? Bagaimana Kintan? Apa yang kita ketahui tentang pergaulan bebas pada saat ini? Sudah ya?
Maika bagaimana? Sama Bu, udah dijawab semua sama teman-teman. Sama ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas itu merupakan suatu perbuatan yang mana sudah di luar batas, baik itu sudah melanggar aturan-aturan yang ada, baik itu aturan adat, agama maupun asusila. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, tidak lepas dari faktor yang melatar belakang, tidak lepas dari penyebab yang menyebabkan kita melakukan seperti itu. Menurut Ananda semua, faktor seperti apa atau penyebab seperti apa yang melatar belakangi seorang anak atau remaja itu melakukan pergaulan bebas? Tapi di sini Ibu mau bertanya dahulu, yang misalnya faktornya itu dari individunya dulu deh, baik yang dari internalnya dulu. Siapa yang tahu bagaimana? Ya. Mungkin penyebab seorang individu melakukan pergaulan bebas itu bisa saja seorang individu itu jauh dari Sang Pencipta yang pertama gitu. Yang kedua, iman seorang individu itu kurang gitu. Yang ketiga, mungkin individu itu belum bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Yang penting dalam pikiran individu tuh ya udah deh ini enak, ya udah kerjain aja, nggak perlu yang kayak udah melenceng, udah ini nggak perlu kayak gitu. Seperti itu. Siapa lagi? Ya, Maika. Kalau menurut saya Bu, pribadi seorang itu bisa melakukan atau terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu betul yang dikatakan Fani tadi, dan juga biasanya orang-orang yang mencemplung ke dalam pergaulan bebas ini adalah orang-orang yang kurang perhatian dari keluarganya gitu. Jadi mereka tuh merasa mungkin frustasi, mencari kesenangan yang lain atau mencari perhatian yang lain, sehingga mereka menemukan di tempat pergaulan mereka yang dikatakan tidak positif itu. Bagus sekali ya pendapatnya. Siapa lagi? Siapa lagi yang ingin berpendapat? Ya, Pak. Mungkin kalau menurut saya sama seperti yang dikatakan teman-teman tadi, dan juga yang sangat mempengaruhi itu adalah lingkungan pertemanannya. Jika dia masuk ke lingkungan pertemanan yang tidak sehat, maka dia akan terpengaruh dan menjadi diri yang tidak baik juga. Dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya itu, Bu. Bagus. Siapa lagi? Bagaimana? Mungkin itu saja ya, tidak ada lagi. Jadi yang sudah Anda katakan tadi ya, dapat kita tarik kesimpulan dari pendapat Monika, Maika, dan Hanifah. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya seorang individu itu melakukan pergaulan bebas itu yang pertama, jauhnya ya diri kita dari Sang Khalik, dari pencipta kita, jauhnya diri kita dari ibadah kita. Mungkin kita terlalu jauh untuk mendekatkan diri pada Allah. Selanjutnya itu mungkin dari faktor keluarga juga, kurangnya kasih sayang dari orang tua atau pola asuhan yang kurang baik, yang tidak baik mungkin, sehingga anak ini terdorong untuk melakukan pergaulan bebas. Karena bagaimanapun mungkin dia ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, tapi dengan cara yang salah, ya. Mungkin di sini Anda sudah paham ya. Baik, di sini kan tadi kan kita membahas nih dampaknya, penyebabnya itu kan dari individu kita. Kalau penyebabnya dari eksternal bagaimana? Yang di luar individu kita. Siapa yang mau berpendapat? Yang di luar individu. Mungkin kalau menurut saya di luar individu mungkin karena faktor gadget atau sosial media ini, Bu. Karena semakin canggihnya teknologi sekarang ini, jadi apapun yang ada di media sosial yang seharusnya tidak dilihat oleh orang pada umumnya itu sudah ada di situ, Bu. Jadi mungkin secara tidak sengaja terlihat oleh seorang individu, mungkin dia menjadi terpacu untuk melakukannya juga atau segala macam. Yang pertama teknologi. Yang lagi? Mungkin penyebab atau faktor eksternal itu bisa saja dari lingkungan. Dari lingkungan pertemanan, dari masyarakat, dan juga faktor media sosial tadi, Bu. Kenapa seperti itu? Karena kan kita sudah sama-sama tahu bahwasanya faktor lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi seorang individu gitu kan, Bu. Apalagi manusia ini mudah terpengaruh seperti itu kan, Bu. Apalagi kalau dihasut, ini enak loh, ini seneng loh, pokoknya ini nikmat gitu. Ya udah kita pasti tertarik gitu kan, Bu. Jadi lingkungan dan juga misalnya masyarakat. Misalnya kita hidup di satu masyarakat yang sudah pergaulan bebas itu sudah biasa saja, sudah jadi tradisi dan tidak dianggap
negatif lagi seperti itu Bu. Jadi kita juga terpacu untuk melakukan pergaulan bebas tersebut seperti itu Bu. Dan juga teknologi tadi juga sangat berpengaruh karena dunia sekarang sudah di genggaman seperti itu kan Bu. Sudah di genggaman kita, apapun yang akan kita cari ada di dalam handphone seperti itu kan Bu. Dan juga untuk saat ini mungkin tidak ada orang yang tidak punya handphone gitu Bu. Walaupun tidak ada handphone pasti diusahakan gitu Bu. Apalagi kemarin kita habis pandemi gitu kan Bu. Belajar kita masih pakai handphone, Android, pakai jaringan internet, otomatis anak-anak sekarang umumnya udah punya handphone gitu. Bagus sekali. Siapa lagi? Kalau menurut saya Bu, faktor eksternalnya itu betul kata Fani, dari lingkungan masyarakat, terutama lingkungan tempat tinggal, seperti misal ada seorang gadis atau bujang yang dari kampung terus merantau, terus dia tinggal di seperti perumahan yang apa tuh? Kosan. Bukan, pokoknya gedung tapi banyak kontrakan-kontrakan gitu loh. Rusun awal itu. Nah, kayak rusun-rusun gitu. Biasanya kan kalau di kota-kota rusun-rusun seperti itu tuh banyak isinya tuh banyak wanita-wanita malam, terus banyak pokoknya yang negatif-negatif seperti itu. Kalau misalnya kita tidak dilengkapi atau dikuatkan iman kita atau segala macam, pasti akan dengan mudahnya untuk terikut. Apalagi kita sebagai tetangga kan harus saling menyapa, harus ramah, walaupun sebenarnya lingkungan kita tuh negatif gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh udah akrab, udah itu, tapi pasti lama-lama pasti akan ikut gitu. Bagus sekali. Siapa lagi? Siapa lagi? Poppy, Kintan, Megita. Mungkin sama seperti yang teman-teman sampaikan Bu. Sama-sama seperti apa? Seperti dari lingkungan masyarakat, dari gadget, mungkin seperti itu lah Bu. Siapa lagi? Poppy? Mungkin dari lingkungan pertemanan Bu, misalnya temannya individu ini suka tawuran gitu Bu, jadi yang individu ini jadi ikut-ikutan tawuran juga Bu. Kan tawuran kan sifat yang negatif, jadi meresahkan masyarakat. Bagus sekali. Siapa lagi? Mbak Megita bagaimana? Mungkin dari faktor pertemanan tadi Bu, yang teman ini mengajak-ngajak kita terus dan kita itu selalu respon gitu dan selalu mengikuti, terpengaruh gitu. Bagus sekali ya pendapatnya. Sudah mau mengeluarkan pendapat, sudah bagus sekali. Pemikirannya sudah sangat bagus sekali. Di sini mungkin dapat kita ambil kesimpulan ya bahwa faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas bagi diri kita itu yang berasal dari luar individu kita, yang berasal dari luar diri kita. Itu contohnya dengan apa yang kata Hanifah tadi benar. Itu contohnya itu berasal dari gadget pertama sekali. Gadget yang semakin berkembang pada saat ini, yang sedang berkembang pesatnya, sehingga mampu yang dikatakan Foneka tadi, ibaratnya gadget itu sudah menggenggam dunia kita. Dia yang mengendalikan kita, sehingga dari gadget-gadget tersebut kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang banyaknya negatif. Bukan negatif saja ya, positifnya ada, tapi kebanyakan bagi orang-orang seusia remaja kita lebih banyak mengambil sisi negatif. Contohnya dengan mempertontonkan film yang tidak seharusnya, dengan mengikuti tren-tren cara berpakaian yang tidak seharusnya. Contohnya tadi yaitu di lingkungan tempat tinggal yang buruk, yang tidak memadai. Contohnya masyarakat yang sudah menganggap pergaulan bebas itu hal yang lumrah, biasa-biasa saja. Sehingga dari itu orang tidak akan lebih peduli lagi terhadap pergaulan bebas. Itu sudah seperti hal yang biasa, sudah jadi habit di sana, tidak perlu terlalu dikomentari, seperti itu ya. Sekarang yang paling dengan berkembangnya gadget tadi ya, contohnya orang sudah menciptakan pribadi individualistik, dia saya, terserah apapun yang dilakukan, apapun yang mau saya lakukan itu terserah, seperti itu ya. Jadi timbullah kebanyakan kejadian-kejadian pada saat ini. Untuk itu mungkin setiap ada penyebab-penyebab yang kita lakukan, penyebab dari pergaulan bebas, faktor yang menyebabkan kita melakukan pergaulan bebas, melakukan perbuatan yang tidak seharusnya kita perbuat. Mungkin dari situ kita tadi sudah membahas tentang bagaimana itu pergaulan bebas, bagaimana faktornya mungkin akan memberikan dampak bagi kita setelah kita melakukan, apalagi terutama bagi si korban, apalagi korban ini perempuan ya, dari pergaulan bebas yang merasa dirugikan siapa? Perempuan ya, sangat perempuan
perempuan yang merasa dirugikan. Kalau laki-laki apa? Seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi di sini Ibu mau bertanya kepada Anda semuanya, dampaknya itu bagi korban itu seperti apa? Kan ada tuh dampaknya itu bagi pelaku, ada bagi korban ya. Jadi Ibu di sini mau bertanya terlebih dahulu dampak yang diberikan kepada korban dengan terjadinya pergaulan bebas ini. Ya, Megita. Mungkin akan merasa malu, Rasa malu, dijauhkan atau dikucilkan dari teman-teman dan masyarakat mungkin, Mbak. dijauhkan dan dikucilkan dari masyarakat. Siapa lagi? Kintan. Ya, Kintan. Mungkin masyarakat memandang perempuan itu rendah gitu Bu. Dengan perlakuan yang seperti itu, orang akan memandang dia pasti orang ini negatif terus, nggak ada yang positifnya gitu Bu. Karena sekali dia melihat keburukan, sekali dipandang buruk ya. Iya, walaupun sudah benar. Walaupun sudah benar. Siapa lagi? Ya, pendekar. Sebagai misalnya kalau dampak yang ditimbulkan oleh si korban mungkin lebih ke itu Bu, kesehatan mental dan psikisnya akan terganggu gitu Bu. Dimana nanti psikisnya ini akan terganggu baik itu dari omongan orang, merasa direndahkan, dikucilkan, apalagi misalnya ada keluarga yang kayak kamu bukan anak saya gitu kan, udah dibuang dari keluarga gitu Bu. Otomatis karena individu ini sendiri, dia merasa sendiri dan nggak ada yang membela dia seperti itu, dia merasa dia itu tidak disayang, dia sudah tidak berguna di sini. Jadi bisa saja individu atau korban itu akan lebih-lebih gitu Bu, akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti bunuh diri, minum obat yang berlebihan, overdosis gitu kan Bu. Apalagi misalnya kayak pergaulan bebas yang sudah kayak ambil di luar nikah, bisa saja dia menggugurkan anak itu gitu. Padahal kan kita tahu anak itu tidak bersalah seperti itu. Bagus sekali. Siapa lagi? Baik, jadi tadi sudah kita ketahui ya dampaknya bagi korban itu bisa terganggunya psikis si korban, baik itu dia bisa mengalami depresi, stres secara berlebihan, bahkan yang fatalnya lagi bunuh diri seperti itu. Jadi dikucilkan dari orang tua, dikucilkan dari anggota keluarga dan orang-orang terdekatnya, ya di masyarakat juga. Di sini setelah dampaknya bagi korban tentu apa tadi dampaknya bagi korban ya, mungkin akan adanya juga dampak bagi pelaku karena dia melakukan ya, pasti ada dampaknya terhadap dirinya. Mungkin di sini Anda mengalami siapa dulu yang akan berpendapat apa dampak yang bisa diterima oleh pelaku akibat pergaulan bebas ini. Nah, kalau bagi pelaku, kalau di masyarakat tuh pasti kan dijauhi Bu. Bagi pelaku dijauhkan ya dari masyarakat. Siapa lagi? Mungkin bagi si pelakunya, namanya juga manusia, tidak luput dari rasa bersalah. Mungkin dia akan terus-terusan dihantui rasa bersalah itu Bu. Dihantui rasa bersalah ya. Siapa lagi? Kintan. Mungkin lakunya awalnya dia akan merasa senang mungkin ya Bu. Capai kepuasan. Iya, di kepuasan. Tapi lama-lama dia juga akan terpikiran terus-menerus gitu Bu. Apa yang telah dia lakukan gitu. Itu jadi bayang-bayang terus bagi dirinya. Bagus. Apa lagi? Ya, penikah. Kata tadi kan dihantu-hantui gitu kan Bu. Bisa saja faktor atau yang ditimbulkan bagi dampak yang ditimbulkan bagi si pelaku karena dihantu-hantui tadi kesehatan mentalnya terganggu, sama seperti si korban pasti kesehatan mental dan psikisnya juga terganggu, dan juga kayak lebih menarik diri, lebih nggak mau keluar ke tempat yang ramai. Ya, tempat yang ramai. Siapa lagi? Bagaimana Megita? Sama seperti boneka, seperti apa samanya? Bisa diulangi lagi? Mungkin dijauhkan oleh masyarakat dan dikucilkan dan juga masyarakat. Jadi begitu banyak juga ya dampak bagi pelaku. Contohnya tadi dia merasakan kepuasan, merasakan kebahagiaan setelah menyakiti orang lain. Dia merasa dengan menyakiti orang lain dia merasa senang, merasa lega perasaannya. Hanya mungkin tentunya pasti akan dikucilkan oleh masyarakat karena perbuatan yang tidak sesuai dengan masyarakat.
Selanjutnya itu contohnya psikisnya juga akan pasti terganggu ya, mentalnya juga akan pasti terganggu. Mungkin dengan adanya setelah dia mungkin ketika dia melakukan tidak ada rasa bersalah sedikit pun, tapi setelah melihat adanya si korban, mungkin dia dihantui oleh perasaan bersalah, dihantui oleh ketakutan, hingga ini juga menyebabkan dia depresi, stres, seperti itu ya. Iya. Jadi sebelumnya itu kita masuk ke tahap solusi. Tapi di sini kita sudah membicarakan tadi sudah membicarakan sangat jauh tentang pergaulan bebas. Tapi mungkin di sini mau bertanya terlebih dahulu, seperti apa sih bentuk-bentuk pergaulan bebas itu yang dilakukan pada anak remaja sekarang? Ya, Kintan. Pelecehan mungkin Bu. Pelecehan seperti apa? Misalnya pertama dari perkataan, kedua mungkin dari fisik, kayak dia memukul seorang itu. Pelecehan dari segi fisik. Iya Bu. Siapa lagi? Ya, kepada Mbak Gita. Mungkin pacaran yang terlampau batas. Pacaran di luar batas. Yang terlalu bebas. Limited. Lagi itu limit. Zara. Narkoba. Narkoba. Arifah? Ya Bu, sama seperti yang dikatakan Sarah, dengan dia berada di lingkungan yang tidak sehat akan membawa dampak buruk. Salah satunya itu dia juga terjerumus kepada narkoba gitu. Narkoba. Bagus, siapa lagi? Mungkin bentuk-bentuk pergaulan bebas itu ada banyak, baik dari diri individu maupun dari kelompok. Seperti kalau kelompok kan kayak tawuran, geng-geng yang tidak jelas seperti itu Bu, kayak kayak kelompok-kelompok untuk pengedar narkoba atau sabu gitu kan. Kalau untuk individu mungkin lebih ke bisa saja pelecehan seksual itu dilakukan oleh individu seperti itu Bu. Pemukulan, mengonsumsi narkoba, merokok berlebihan, melakukan narkoba, nafsa gitu. Itu ya, ada lagi? Cukup? Tadi begitu banyak ya bentuk-bentuk pergaulan bebas yang dapat dilakukan remaja pada saat sekarang. Contohnya saja merokok ya. Itu anak kecil, anak SD 1, 2, 3 aja udah bisa merokok. Sudah bisa mau dia mencuri uang orang tuanya. Karena kepenasaran terhadap rokok tersebut ya. Contohnya tadi adanya pelecehan seksual, baik dari segi fisik yang dilakukan itu maupun dari psikisnya. Jadi tadi ada pengonsumsian nafza, pengonsumsian obat secara berlebihan, alkohol, mabuk-mabukan, tawuran, mungkin itu banyak lagi ya yang sering terjadi pada saat ini. Mungkin dengan adanya bentuk dari pergaulan bebas itu dampak yang ditimbulkan, sehingga mungkin itu akan sangat dirugikan ya, baik itu bagi si pelaku maupun si korban. Mungkin untuk kita dari segi pencegahannya, bagaimana kita seorang siswa untuk menghindari perbuatan pergaulan bebas itu, tindakan pergaulan bebas itu, kita sebagai siswa. Ya, Mifa. Tindakan yang harus kita lakukan sebagai siswa untuk menghindari pergaulan bebas itu tentunya seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya lingkungan itu sangat mempengaruhi semuanya. Jadi cobalah berada di lingkungan yang sehat, bertemanlah dengan teman-teman yang sehat yang akan membawa ke hal-hal positif begitu Pak. Berada di lingkungan sehat, memilih teman-teman yang kita anggap sehat, yang bisa memberikan pengaruh juga bagi kita. Siapa lagi? Ani? Mungkin Ani dari segi keluarga seperti itu Bu. Dari segi keluarga nanti kan kita pasti akan menjadi orang tua nanti seperti itu Bu. Jadi seharusnya yang utama itu ditanamkan keimanan yang pertama Bu. Yang kedua, curahkanlah kasih sayang kepada anak agar anak tidak mencari perhatian di luar, apalagi mencari perhatian dengan cara-cara yang salah seperti itu Bu. Dan yang ketiga mungkin lebih kayak merangkul anak untuk bisa cerita kepada kita bahwasanya ini permasalahannya di luar, ini kendalanya di luar seperti itu Bu. Dan untuk diri individu terutama saya, mungkin yang akan saya lakukan adalah belajar lagi untuk bisa memilah dan memilih, baik itu hal-hal yang positif maupun yang negatif, dan menjauhi hal-hal yang negatif, dan juga lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat, dan memilih lingkungan pertemanan yang positif juga. Bagus. Siapa lagi? Bagaimana Megita? Tapi menurut saya juga di dalam diri kita tanamkan di dalam diri kita itu iman dan
dan pilihlah teman yang akan membawa kita ke hal-hal yang baik, positif yang baik. Ya, siapa lagi? Bagaimana Poppy? Kalau bagi saya, mungkin saya tanamkan dalam diri saya agar bisa memilih lingkungan atau orang-orang yang bisa mempengaruhi kebaikan dalam diri saya sendiri. Bagus sekali solusinya. Banyak ya solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah pergaulan bebas ini. Contohnya tadi kita lebih meningkatkan keimanan kita, lebih memilih pertemanan yang sehat sehingga bisa memberikan dampak yang positif dan menjauhkan kita dari dampak-dampak negatif. Dan tadi contohnya kita merangkul anak dan berikan luangan waktu terhadap anak. Dalam istilahnya quality time lah bersama keluarga. Mendengarkan keluh kesah anak dalam keseharian apa yang dilakukan. Sehingga anak ini merasa eksistensinya itu dalam keluarga. Merasa dia tuh dianggap ada, dianggap dihargai oleh orang tuanya. Sehingga dia merasa dikasih sayangi oleh orang tuanya. Sehingga tidak terjadinya dia mencari perhatian di luar sana dengan contoh perbuatan-perbuatan yang melenceng dari aturan-aturan yang ada. Jadi di sini kita sudah membahas tadi ya, tapi dapat kesimpulan dari awal kita sudah jauh sekali membahas tentang topik yang berkaitan dengan pergaulan bebas, yaitu dari pengertian, dari faktor yang menyebabkan seorang itu melakukan pergaulan bebas, dari dampaknya apa, bentuk pergaulan bebas itu apa, solusinya apa, kita sudah bahas ya. Jadi di sini mungkin sedikit Ibu ulas lagi ya, Ibu ulangi lagi dari pengertian tadi bahwa tadi sudah sangat bagus sekali anak-anak Anda semuanya berpendapat, mampu mengeluarkan pendapatnya. Tidak ada malu lagi kan? Tidak. Sudah leluasa berarti ya? Sudah. Jadi dari pergaulan bebas tadi itu suatu perbuatan yang sudah melampaui batas yang dimana tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Contoh seperti itu ya. Yang baik itu sudah melanggar aturan agama juga. Pergaulan bebas ini melanggar aturan agama juga ya. Melanggar peraturan adat juga, melanggar aturan asusila di masyarakat juga. Jadi untuk dampaknya, faktor yang melatar belakang tadi juga ada, yaitu dari lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang buruk, dari pola asuh orang tua yang tidak baik, yang tidak sehat, kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian dari orang tua. Saya tadi juga ada dampaknya bagi individu ya. Dia bisa terganggu psikisnya, terganggu mentalnya, apalagi perempuan terlalu merasa dirugikan jika dia sebagai korban dari pergaulan bebas itu. Contohnya hamil di luar nikah saja, itu yang paling dirugikan perempuan ya. Contoh saja kita sudah hamil, kita sudah tiba-tiba laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab, itu sangat dirugikan sekali. Selanjutnya itu bagi si korban mungkin akan mendapatkan kepuasan setelah melakukan itu. Mungkin dia juga nanti akan menyesal, dihantui rasa bersalah, sehingga dia juga bisa mengalami depresi, stres, hingga yang lebih buruknya lagi bunuh diri. Selanjutnya itu tadi sudah ada pengertian faktor, dampak, dan bentuk-bentuknya tadi ya. Bentuknya ada pacaran, tanpa pacaran secara berlebihan, awalnya pegang-pegangan sampai kemana-mana seperti itu ya. Selanjutnya itu contohnya itu dari pengonsumsian alkohol, pengonsumsian nafza, narkoba, narkotika, ada banyak lagi. Selanjutnya itu mungkin kalau untuk solusi tadi Anda sudah menyampaikan solusinya apa yang cocok. Semoga solusi-solusi tadi yaitu dengan quality time, memberikan waktu luang bagi anak, memfilterisasi pertemanan, memilih pola pertemanan yang sehat, sehingga bisa memberikan dampak positif dan menjauhkan dampak yang negatif. Semoga anak-anak semua di sini, anak-anak ibu di sini semua terhindar dari pergaulan bebas ya. Amin. Kita bisa menjaga diri kita. Oke. Sebelum itu di sini mau tanya, pasti sudah ngantuk ya? Ngantuk, pasti sudah. Lapar juga. Di sini mungkin supaya kita lebih fresh lagi, Anda semua mau melakukan permainan? Mau ya? Permainan supaya kita bisa semangat lagi, fresh lagi, seperti semangat lagi. Pokoknya kita boleh hari ini hari apa? Hari Sabtu. Kita boleh hari Sabtu, tapi kita harus menjalani hari yang disebut hari Senin, ya. Berat Bu. Ya, jadi seperti ini. Di sini Ibu punya permainan namanya dot kelipat 3. Tahu tidak? Tidak ya. Jadi dot kelipat 3 ini kita kan ada 6 nih. Jadi Ibu tidak ikut bermain di sini. Jadi Anda semua yang bermain, oke? Jadi nanti dot kelipat 3 ini kita kan cuma berenam ya, Anda semua berenam. Jadi mungkin dimulai dari kanan atau kiri, nanti kanan aja atau kiri gimana ya. Ini misalnya Hanifah bisa berhitung dari 1, 2, kita tidak menyebut 3, tapi dot kita. Oke? Lanjut. Sudah 3, 4, 5 dot. Gitu, oke? Paham ya? Jadi nanti kalau seandainya Anda tidak fokus,
nanti Ananda akan diberikan sebuah hukuman yang dimana Ananda bolehlah menampilkan kebolehannya, kelebihannya, bakatnya ya, bernyanyi atau apa boleh ya. Oke, kita mulai. Tapi gua cek ya, kita mau cek nih nomor 1 siapa, oke? Oke, hitungan pertama dimulai dari Maika. 1, 2, Tuh, Dua. 4. Oke, udah fokus, kita ulang lagi ya. Pemanasan. Oke, kita ulang lagi. Dari Kintan, selang-seling. 1. sampai ya? 2. Oke. Yang mana? Selang-seling. Zigzag. Selang-seling, ya boleh. Ulang lagi ya. Nanti pasti ada yang ngerti ya. Ini aja untuk biar mudah. Oke, di berurutan aja. Iya. Putar. Nanti kita Acak-acak. acak lagi. Oke, kita mulai dari boneka. 1, 2. lama, 4. 5. Oke, mau sekali lagi? Mau sekali lagi. Cepat-cepat guys. Cepat-cepat. Oke, ini selingan untuk berurutan? Berurutan. Berurutan aja. Jadi Terserah, kita Bu. Terserah Ibu aja. Terserah, Ibu. Oke, kita mulai dari Maika. 1, 2, 3. Oh, salah. Jadi sesuai dengan kesepakatan tadi ya. Oke, sesuai dengan kesepakatan tadi, kita akan memberikan hukuman. Menampilkan kebolehannya ya. Terserah, yang apa? Asik. Kita. Saya leyon. Boleh. Pakai I tapi Bu. Kalau Oh, mau pakai R. Cir 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 cir. Cici cici dim piring dim si ikir nyimik lili ditingkir. Udah ya? Coba. Happy? Happy. Happy ya? Masih merasa ngantuk? Tidak. Tidak ya? Kita harus semangat ya. Sebentar lagi kegiatan ini sudah hampir mau habis juga ya. Baik, untuk itu kita sudah melakukan permainan. Semoga Anda semua semangat lagi, fresh lagi matanya, terhindar dari goda-godaan setan yang ingin menyuruh kita tidur ya. Iya, tidurlah seperti itu. Jadi untuk selanjutnya ini di sini Ibu mau minta komitmen Anda semuanya. Bagaimana apa yang harus Anda lakukan berkaitan dengan topik ini? Komitmen Anda terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Oke. Ini nanti Saya saya Bu. rasakan sih. Berarti komitmen yang dijalankan untuk diri Anda pribadi yang pertama yaitu lebih terbuka, lebih memilah dan memilih, berani berkata tidak, berani mengungkapkan apa yang dirasakan, dan juga apa ya Bu? Mungkin lebih ke memilih untuk melakukan hal-hal yang positif dan lebih dekat dengan teman dan juga keluarga. Bagus. Apa lagi? Oke, silakan. Halo. Ya, boleh. Komitmen untuk diri saya sendiri, mungkin saya akan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan pandai-pandai dalam memfilterisasi pertemanan saya, dan saya ingin menyibukkan diri dengan sesuatu hal yang positif begitu. Maika? Kalau untuk diri saya itu sama seperti Monica dan Hanifah bilang tadi, yaitu lebih meningkatkan iman, lebih terbuka lagi. Kemudian kalau misalnya kita berada di lingkungan yang negatif, misalnya saya berada di lingkungan yang negatif, mungkin kalau untuk berteman saya merasa baik-baik saja, tapi ketika teman-teman saya yang negatif sudah melakukan hal-hal yang negatif, saya akan berani untuk mengatakan tidak atau tidak ikut-ikutan. Bagus. Siapa lagi? Kintan? Kalau menurut saya pribadi, saya lebih terbuka mungkin kepada orang tua, Bu. Misalnya kalau ada sedikit yang membuat saya merasa kalau ini pergaulan yang tidak baik, saya akan ngomong dulu sama orang tua saya gitu. Bagus. Bagaimana? Siapa lagi? Poppy, bagaimana komitmennya terhadap yang berkaitan dengan topik saat ini? Saya setuju dengan pendapat teman-teman, bahwasanya kita tuh harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan
itu berani mengatakan tidak jika ada ajakan yang merasa merugikan kita sendiri. Lalu pandai-pandai untuk memilah dan memilih pertemanan dan memfilter bagaimana pertemanan dalam kehidupan saya. Bagus. Siapa lagi? Megita yang belum. Mungkin akan memilih teman yang baik-baik dan menjauhkan teman yang agak membawa kita ke hal yang negatif. Jadi kita banyak teman yang buruk ya. Sudah. Oke, sudah. Banyak komitmen ya. Semoga dengan adanya komitmen ini Ananda bisa melakukannya terhadap diri, bisa menanamkannya terhadap diri Ananda, sehingga kita terhindar dari pergaulan bebas tentunya. Baik, mungkin karena hari sudah sore juga, waktu kita juga terbatas. Tadi Ananda sebelum kesini juga ada kegiatan ya, jadi pasti merasa capek, lapar, jadi ingin istirahat ya. Mungkin sebelum kegiatan ini kita akhiri, di sini mungkin Ibu lebih bertanya dulu, pesan dan kesan apa ya yang Ananda dapatkan selama proses kegiatan ini? Kan tadi kita udah membahas dari pengertian sampai solusi yang kita lakukan untuk pergaulan bebas ini. Kintan, kalau pesannya itu terhadap diri saya sendiri, saya akan lebih menjauhi apa yang membuat saya merasa dirugikan gitu Bu. Kalau untuk sekedar teman bolehlah gitu Bu, tapi kalau terlalu jauh yang dia lakukan mungkin saya tidak ikut gitu. Oke. Siapa lagi yang menyampaikan pesan dan kesannya? Seperti apa yang didapatkan kesan sama kegiatan ini? Mungkin untuk pesan, semoga kita semua terjauh dari perilaku pergaulan bebas, amin. Dan juga kesan saya banyak mendapatkan di sini, saya mendapatkan teman-teman baru, bisa berkenalan dengan teman-teman baru, bisa mengeluarkan pendapat, bisa saling bercengkrama, saling bercanda tadi seperti itu. Dan juga di sini saya mendapatkan keluarga baru, dan semoga saya diterima untuk bisa bermain untuk selanjutnya seperti itu. Dan semoga pertemuan ini sering-sering dilakukan. Diterima ya pertamanya. Ijab kabul. Siapa lagi? Udah. Tidak ada lagi. Baik. Jadi di sini tadi Ananda sudah menyampaikan pesan kesannya, banyak ya pesan yang didapatkan, pesan yang akan disampaikan, kesan yang didapatkan dari bimbingan ini. Contohnya tadi dengan adanya kita melakukan permainan, kita bisa lebih meningkatkan kekapan kita lagi. Contoh tadi kita sudah saling bercanda ya, sudah mampu mengutarakan perasaan kita, sudah lebih ekspresif lagi ya. Jadi sebelum kegiatan ini kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu sebagai penutup dari kegiatan kita ini. Semua yang dimana kegiatan kita ini yang kita lakukan ini berjalan dengan lancar. Baiklah, dari itu makalah baiklah sama-sama kita berdoa untuk penutup kegiatan kita ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya, Ananda semuanya. Untuk itu sebelum itu Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu, kalau seandainya ada kegiatan lebih lanjut, Ananda masih mau ya? Masih mau ya. Jadi ya pasti mau. Jadi nanti kita konfirmasikan lagi waktu dan tempat yang tepat. Oke, Ibu. Baik, mungkin hanya itu saja. Ibu sebagai yang sudah mengundang Anda sini mengucapkan terima kasih banyak. Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita melakukan salam-salaman dulu ya dengan nyanyian sayonara. Oke, salam-salaman ya dari Kintan terlebih dahulu. Oke. Tahu sayonara? Tahu. Oke, berdiri ya. 2, 3. Hati. Berdiri Bu. Berdiri.